secara khusus Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem melakukan pembicaraan dengan saudara Ridwan Kamil sebelum kita melakukan pendeklarasian dirinya sebagai calon Partai Nasdem untuk menjadi calon gubernur Provinsi Jawa Barat. Jelas bukan politik dengan mahar, tapi kesepakatan yang mengikat secara proporsional dan moralitas. Yang pertama adalah Ridwan Kamil sebagai gubernur Jawa Barat nanti harus mampu untuk menjadikan Provinsi Jawa Barat ini sebagai benteng Pancasila. Yang kedua, Nasdem mengharapkan Ridwan Kamil yang sekarang juga belum menjadi anggota partai politik dari partai politik manapun untuk tetap tidak menjadi anggota partai politik dari partai politik manapun selama menjabat sebagai gubernur Provinsi Jawa Barat. Termasuk Partai Nasdem yang mengusung Ridwan Kamil tidak usah menjadi anggota Partai Nasdem. Yang ketiga, di dalam menjalankan administratif roda pemerintahannya, Nasdem mengharapkan agar Ridwan Kamil mampu mempercepat peningkatan hasil-hasil pembangunan yang ada di Provinsi Jawa Barat ini, yang menimbulkan rasa optimisme masyarakat yang lebih kuat, hingga akhirnya masyarakat memberikan satu keyakinan dirinya pada pemilu Pilpres 2019 yang akan datang, mendukung kembali Presiden Jokowi untuk menjadi calon presiden pada 2019 yang akan datang. Bang Surya, sengaja kami tampilkan cerita tentang Ridwan Kamil, tokoh yang nyaris tidak punya partai untuk mendukung menjadi calon gubernur dan sekarang ternyata terpilih. Ini adalah fakta nyata tentang politik tanpa mahar, Bang. Apa sekarang yang kemudian setelah melihat seperti ini, lalu kemudian melihat beberapa gubernur yang juga sudah terpilih, baik yang Anda usung maupun yang dari kader tanpa mahar ini, apa sekarang yang Anda lihat? Saya lihat memberikan daya efektivitas. Ya belum tentu sepenuhnya seperti apa yang kita harapkan. Tapi trennya bergerak positif ke arah sana. Kita mulai mengintroduction kembali satu hal yang paling penting, Bung Don. Bangsa ini tetap harus menjaga dan memiliki apa yang kita kenal dengan budaya malu. Kita tidak ada lagi kehidupan yang kita kenal dengan apa yang kita maksudkan azas kepantasan. Ada koridor kepantasan. Di luar koridor kepantasan ini, dia sebenarnya sudah melanggar azas kepantasan tadi. Iya, Bang. Saya ingin menambahkan beberapa tokoh lain yang juga bukan kader Nasdem, yang kemudian Nasdem usung sebagai partai. Itu Jawa Timur ada Khofifah, yang juga kita tahu track recordnya. Ini kan seolah-olah Partai Nasdem itu membuka pintu bagi orang-orang baik yang capable. Dan itu kadang-kadang bisa menggusur kadernya sendiri, gitu. Kadernya sendiri, Bang, yang saya lihat begitu. Itu secara internal, Abang bisa mengendalikan untuk hal-hal seperti ini bagaimana? Keterbukaan sejak awal, bagaimana Nasdem ini mengedepankan political gagasan tadi. Bagaimana kita harus bisa mengconvince, meyakinkan masyarakat. Kalau itu tidak dimulai oleh diri kita sendiri. Sebagai pimpinan partai politik yang saya miliki di Nasdem ini, tentu sikap, perilaku, ucapan, perbuatan saya ada recording tersendiri yang dimiliki oleh seluruh pasukan. Kalau dari waktu ke waktu mereka merasakan ada inkonsistensi di sana, kalau dari waktu ke waktu mereka merasakan ada sesuatu yang tidak nyaman kepada diri mereka, saya pikir daya efektivitasnya tidak seperti apa yang bisa kita harapkan. Mungkin saya tetap memiliki dukungan, tapi dukungan itu bukan dengan keikhlasan, dukungan yang semu. Karena saya sebagai pimpinan mereka, tidak lebih daripada itu. Tapi Nasdem mencoba sekarang menawarkan pikiran-pikiran politikal gagasan di masyarakat ini, supaya kita tidak lagi terjebak kepada pendekatan yang memang aksesoris dari luar, pendekatan kulit. Seakan-akan orang jahat pun karena ditutup oleh kamuflase, alat-alat aksesoris, dia menjadi orang baik. Kita tidak lagi harus terjebak ke sana.
kita harus juga melihat substansinya, isinya. Seberapa gampang dan seberapa sulitnya yang begini, Pak? Begini, untuk saya yang sudah 50 tahun di partai politik, tidak banyak masyarakat yang tahu Ketua Umum Nasdem ini telah berkecimpung setengah abad. Kalaupun masih ada tekad dan semangat saya pada batas kesempatan yang diberikan pada akhirnya, apa yang kita kenal dengan lifespan, sisa masa usia, saya ingin memberikan yang terbaik. Kalau pada satu saat kader-kadernya melakukan hal yang misalnya bertentangan dengan hati abang tadi, apa yang akan dilakukan? Pada dasarnya, terus-menerus saya ingatkan dan saya beritahu, kodrat kita ini manusia. Bung Don, saya, anak kita, orang tua kita, para sahabat kita, dalam kodratnya sama, manusia biasa. Apa artinya? Dalam kodrat itu manusia itu tidak terlepas daripada kesalahan, kesilapan, kebodohan, bahkan dosa-dosa. Itu haknya. Dalam kodratnya sebagai manusia. Bahagian yang perlu kita pertahankan. Dan untuk itulah agama ada, diturunkan. Mengembalikan kita pada nawah itu, niat baik. Kita salah, kita kecemplung, kita silap, kita kembali lagi pada niat baik tadi. Nah, ketika pasukan kita mengalami katakan kesilapan, kesalahan, kebodohan, aturlah yang baik. Aturan-aturan sudah ada kita miliki. Sama dengan di partai ini ya. Begitu tersandung kasus daripada KPK, hanya dua pilihan, mengundurkan diri atau dipecat. Kita sudah letakkan dari awal. Saya tidak berharap itu terkena pada orang-orang yang saya sayangi. Saya berdoa untuk itu terhindarkan daripada seluruh keluarga besar partai ini. Tapi perjalanan kehidupan ini, kita ada yang satu pun yang bisa kita jadikan taken for granted. Ada jalan terjal, ada jalan lembang, ada jalan ke bukit-bukit, ada kemana aja. Nggak ada artinya seluruh peraturan formal dalam upaya-upaya kata menegakkan law enforcement, termasuk pencegahan korupsi, yang kalau kita hanya mencari-cari kesalahan. Saya perlu ingatkan, pasti. Hari ini kita dengar gubernur, besok lagi di sana, dan sebagainya. Maka saya pernah menyatakan, seandainya saja kita sama-sama memang mempunyai komitmen yang ada pada diri kita, baik itu kita sebagai masyarakat biasa, ketua umum partai politik, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi ini, punya niat yang sama. Toh kodratnya manusia. Kita fokus ke politik tanpa mahar. Saya tahu ada sejumlah orang di partai di luar Nasdem bergabung dengan Nasdem. Ini sebuah daya tarik dari Nasdem, atau tapi juga bisa jadi yang mengikat mereka untuk mengatakan saya nggak bisa ngapa-ngapain karena politisi kan banyak orang yang ingin mengambil uang dari politik itu atau money politics, sementara orang-orang ini masuk ke tempat abang yang kemudian tampak seperti akan kering untuk mereka. Pertama, tidak ada paksaan untuk siapapun para sahabat kita ini, teman-teman kita dalam selagurde, para aktivis, para anggota dewan yang kita kenal. Kalaulah mereka memang ingin bergabung dengan Nasdem, ini satu kehormatan kan. Ada niat baik. Ini partai-partai baru. Ini partai-partai yang memang, kalaupun dilihat dari survei-survei partai 2% ini, jadi kalau saya katakan ada gebrakan, ini gebrakan macam ibarat latihan perang-perangan aja. Latihan perang-perangan. Dan ada teman-teman yang barangkali nanti masuk di DCS, sekitar hampir 30 anggota dewan yang sekarang ini masih aktif, memang ada kesediaannya untuk dari masuk ke Nasdem. partai lain ya, dari masuk ke berbagai macam partai politik. Tapi ketika mereka masuk, ya kita harus terima itu sebagai bahagian daripada keluarga kita. Yang harus amat sangat kita syukurin dan kita hormati. Menyatukan seluruh potensi kita, kita perkuat barisan maju ke depan. Bang, ini ada PKPU yang melarang napi koruptor untuk kemudian dicalonkan sebagai anggota legislatif. PKPU ini kalau lihat sepintas kan itu inline dengan gagasan Nasdem sebetulnya, Bang. Tapi Nasdem punya sikap yang berbeda, saya dengar. Bagaimana penjelasannya? Yang pertama, semangatnya sama.
Semangatnya sama. Sama, spiritnya sama. Cuman, kalaulah saya bisa menyatakan, kenapa kita harus membuat sebuah dilematis? Dilema. Ya. Satu sisi punya semangat yang begini hebat, satu sisi masih ada konstitusi yang harus kita patuhin. Kita hormati. Ada undang-undang yang membolehkan itu. Ya. Tidak melarang. Ini yang saya perlu ingatkan juga kawan-kawan di ya? KPU. Itu konstitusi, Bang. Di konstitusi, teman-teman saya di KPU. Aduh. Kalau saja barangkali sebelum PKPU dikeluarkan, barangkali kita ngopi duduk bersama, pada saya bilang, Mas, bagaimana kalau kita atur dulu supaya undang-undang kita ubah? Ya. Saya setuju nih semangatnya. Undang-undang ubah dulu. Kita robah undang-undang ini. Ini untuk apa kita bikin dilematis seperti ini? Ini masalah yang paling utama sekarang ini saya tahu. Tidak mudah melakukan penyelenggaraan pemilihan umum secara jujur dan adil. Ya kan? Itu harapan kita semuanya. Begitu besarnya masyarakat pemilih kita. Dari waktu ke waktu bertambah. Bahkan saya tahu sekali, pasti sekarang jumlah TPS kita sudah tidak bisa kita pertahankan dengan jumlah TPS pada masa yang lalu. Ya, betul. Ada penambahan jumlah TPS yang cukup signifikan. Kemudian, karena ini pemilu yang serentak, ada 5 surat suara yang harus dimiliki dan akan diperoleh oleh setiap warga negara kita, para pemilih yang masuk ke dalam TPS. Bayangkan, itu aja memerlukan sosialisasi. Sosialisasi ini jauh lebih penting daripada kita berada pada posisi yang berpolemik hari ini. Untuk apa? Banyak lagi energi yang terbuang. Semangat sama. Insya Allah saya katakan mungkin kita tidak akan mencalonkan. Artinya Nasdem sendiri sebetulnya tidak akan mencalonkan. Ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan insya Allah. Tetapi ini ada terjadi hal. Ya. Sedih hati saya. Kepatuhan undang-undang harusnya terus-menerus kita utamakan. Bolehlah kita berusaha semangat ini, kita terobos ini itu. Dan jadi, apalagi? Kalau saja kita berhadapan dengan dilematis yang seperti ini, harusnya ini perlu kita hindarkan. Toh semangatnya sebetulnya. Semangatnya sama, benar. Ya. Lain kalau ada semangatnya kita bilang, apa ini? Calonkan napi ini, bagus. Bukan itu. Tapi kenapa kita berada pada posisi yang dilematis seperti ini? Inilah yang saya selalu perhatikan ketika berbagai macam polisi dan kebijakan yang kita ambil, termasuk produk perundang-undangan yang ada dan telah kita miliki. Banyak hal-hal yang sebenarnya seharusnya tidak terjadi seperti itu. Tinggal bertanya, tepuk dada, tanya selera. Mau bersama Jokowi atau barangkali tidak bersama Jokowi.